Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat obsesi, obrolan seru seputar Indah. Pagi ini kita bersama dengan Dr. Siska atau lebih dikenalnya, lebih populernya Doksis. Beliau adalah Kepala Dinas DP3 AKB yang pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang seputar DP3 AKB dan bagaimana kita bisa berkolaborasi, Bu Dokter. Iya, Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Doksis, Doksis ya? Ya, boleh. Boleh ya. Apa kegiatan yang sekarang lagi hot isu lah di DP3 AKB? Dan DP3 AKB itu apa sih sebetulnya gitu biar sobat dari obsesi juga tahu lah ya. Iya. Baik Bu Kadis, Bu Naneng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DP3 AKB itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Nah, di kami itu ada dua urusan wajib non pelayanan dasar. Yang pertama adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang kedua adalah Dalduk dan KB, pengendalian penduduk dan KB. Di sana tuh kita ngurusin pertama peningkatan kualitas hidup perempuan, yang kedua pemenuhan hak anak, lalu perlindungan terhadap perempuan dan anak, juga ada data tentang gender, lalu juga tentang keluarga, tentang peningkatan kualitas keluarga, dan juga untuk Dalduknya tadi pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana. Nah, jadi banyak yang diurusnya ya. Banyak yang diurus. Sekarang yang paling lagi in gitu saat ini. Nah, yang lagi in saat ini sih memang tadi yang sekarang tuh lagi viral banyak sekali kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak, misalnya bullying dan lain sebagainya. Nah, kita juga ada di bawah DP3 AKB itu, Bu Kadis, kita ada UPT DPPA, Unit Pelayanan Teknis untuk penanganan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak gitu. Dan yang terakhir saya dengar itu adalah bukan penindakan mungkin ya, tapi lebih ke pencegahan pernikahan yang di bawah usia muda gitu ya. Ya, jadi sekarang ini kita sedang campaign gitu ya. Salah satunya adalah Stopan Jabar. Stop perkawinan anak di Jawa Barat. Karena memang kalau lihat jumlah gitu ya, laki-laki itu kan 25 jutaan, perempuan 24 juta, dan anak-anak tuh 14 juta. Jadi banyak laki-laki ya kalau di Jawa Barat? Banyak laki-laki di Jawa Barat. Artinya nggak ada alasan untuk... untuk itulah tidak ada ya. Jadi nggak boleh cari-cari alasan ya. Nah jadi karena memang jumlah anak-anak ini banyak, dan perkawinan anak ini port de entrée atau pintu masuk untuk permasalahan perempuan dan anak. Misalnya nanti kalau kawinnya masih anak-anak, kan dia bisa jadi kematian ibu dan bayi, lalu stunting, lalu kekerasan dalam rumah tangga, kan urusan perekonomian, perceraian, ujung-ujungnya nanti apa? TPPO, tindakan kekerasan, perdagangan orang dan lain sebagainya. Jadi kita ingin cegah supaya memang anak-anak ya harus dapat pemenuhan hak anak dong. Anak-anak jangan ngurus anak lagi gitu kan, seperti itu. Nah, selain itu memang kita juga punya sekolah perempuan, Capai Impian dan Cita-Cita, atau biasa disingkat Sekoper Cinta. Sekoper Cinta yang cetar itu. Yang cetar itu. Gitu ya. Ini kan kalau tadi lihat kan ada juga masalah ekonominya ya. Betul. Kemudian kalau di kami di Indah, Industri dan Perdagangan itu banyak juga IKM yang kemudian ownernya itu perempuan. Kemudian di perdagangan apalagi di pasar itu mungkin kebanyakan mak-mak juara. Nah gitu, ada nggak dari DP3 AKB juga yang mendorong ini ya dari sisi ekonominya gitu terhadap ibu-ibu ini? Ya. Jadi untuk yang tadi sekolah perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, salah satunya itu pemberdayaan perempuan secara ekonomi. Secara ekonomi. Makanya di di Sekoper Cinta itu ada 3 level sebetulnya, level dasar, tematik, dan vokasional. Nah, jadi di dasar itu bicara tentang bagaimana keterampilan perempuan, kesetaraan gender, menggali potensi diri dan lain sebagainya. Nah, untuk ekonominya kita latih tuh, misalnya di vokasional ada kursus masak, kursus jahit, kursus make up, lalu IT, e-commerce dan agriculture. Nah, itu pemberdayaan di bidang ekonominya. Selain itu kita punya juga binaan perempuan-perempuan peka. Perempuan kepala keluarga. Peka. Jadi dengan double K ya.
PEKKA. Jadi perempuan-perempuan inilah yang kita bina di seluruh Jawa Barat ini, itu adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung. Ya, dia jadi perempuan kepala keluarga. Jadi apakah dia janda atau misalnya dia masih punya suami tapi dalam kondisi suaminya tidak bisa bekerja karena sakit, karena apa dan lain sebagainya. Nah, kita punya binaan ini. Makanya kita punya warung cetar, warung cewek strong dan ceria ini untuk wadah bagi perempuan peka di Jawa Barat untuk tadi hasil-hasil karyanya gitu ya, apa berupa makanan, baju dan lain sebagainya, sama dari alumni Skoper Cinta juga untuk kami pasarkan gitu. Jadi di bidang perekonomian tentu kita juga mendukung gitu ya. Ini kan tentunya juga perlu kolaborasi dengan banyak pihak ya. Betul. Segala sesuatunya tentunya juga tidak akan besar lah kalau kita sendiriannya seperti Setuju. itu. Nah ini kolaborasi yang dilakukan di DP3AKB ini dengan mana saja sekarang ini? Wah, ini tentu saja dengan Indag ya. Sebenarnya sudah sejak 2021. Jadi kami waktu itu diberikan kesempatan oleh Indag itu untuk para perempuan peka kami itu dilatih mengenai bagaimana kemasan gitu, les kemasan, terus misalnya bagaimana menjual suatu produk dikasih added value-nya gitu ya, karena makanan enak kalau kemasan yang nggak bagus biasanya orang jarang beli gitu kan. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Indag, lalu juga Indag mensupport kami berupa goodie bag untuk warung cetar. Dan kita juga jadinya gini, boleh pakai goodie bag dari Indag kan karena bagus banget, tapi belanjanya harus di atas 100.000. Itu ya. Karena kalau di bawah 100.000, aduh kayaknya rugi banget itu ya. Syarat dan ketentuan Syarat berlaku. dan ketentuan berlaku misalnya gitu ya. Jadi selain dengan Indag, tentu saja kami dengan Dinas KUK juga, karena perempuannya kan harus punya izin untuk berusaha, lalu juga dengan Diskominfo karena ada sosialisasi dan edukasi yang juga kami harus sampaikan melalui IKP-nya Diskominfo, lalu dengan Biro Kesra, dengan Biro Hukum. Dengan Diskominfo bukan perempuan jadi wartawan semua, bukan? bukan. Tapi terutama bagaimana isu-isu terkini tentang misalnya perempuan dan anak, misalnya perempuan, anak dan kemarin climate change misalnya dengan pemanasan global dengan kondisi El Nino sekarang itu kita wartakan. Lalu misalnya tentang bullying, bagaimana pencegahan, bagaimana edukasi, bagaimana mendeteksi kekerasan juga itu kita sampaikan. Selain itu juga dengan Bapeda tentu saja untuk anugerah Parahita Eka Praya, dengan Inspektorat, dengan BPKAD. Pokoknya ini tuh lagi nguriling sebetulnya. Lagi nguriling untuk kolaborasi. Alhamdulillah nih diberikan waktu hari ini. Alhamdulillah. Hari Indag juga kita punya ini semacam marketing lah ya. Bagaimana kita membina marketing dari si perusahaan-perusahaan kecil ini. Salah satunya adalah marketingnya lewat media sosial gitu. Karena kan perempuan ini punya bakat dan punya talenta yang luar biasa dalam hal berkomunikasi ya kan. Nah kalau bagaimana komunikasinya itu lebih diarahkan ke, kalau selama ini mungkin ada yang kurang bermanfaat gitu ya. Kalau istilahnya mah gosip gitu lah kan kurang bermanfaat. Nah tapi kalau kemudian menjadi marketing untuk produknya, dia kan lebih berdaya meningkatkan si produk tersebut gitu ya. Bagaimanapun sekarang kan kita nggak mungkin lepas dari digital, dari media sosial dan sebagainya. Setuju. Mungkin bisa kolaborasi juga yang seperti itunya ya. Iya dong, karena di kita ada pelatihan IT dan e-commerce, tapi kemarin melihat ini juga pasar digital sekarang, tampaknya memang kami perlu pelatihan untuk digital content creator. Karena sekarang tuh orang bukan hanya melihat gambar kalau belanja, ternyata yang banyak pembeli itu yang live gitu. Dan ternyata tidak semua orang bisa berbicara ya betul. Di depan dan kamera gitu. Padahal ahlinya kan, ahlinya kan kalau ibu-ibu kan berapa ribu kata katanya ya? 20.000. 20.000. Harus keluar Tiap hari. Sehari. Dibanding kalau bapak-bapak 7.000. 7.000. Itu kan bakat yang luar biasa ya kan, betul, yang setuju. bisa dikembangkan untuk lebih profit tentunya gitu. Betul. Dan kemudian juga di Indag tuh ada yang namanya konsumen cerdas gitu. Kemarin kita melakukan konser festival di Gasibu, dan di konser itu sebetulnya adalah lebih ke kampanye terhadap ibu-ibu, terutama konsumen. Konsumen, karena konsumen
kami punya keyakinan makin cerdasnya si konsumen, produk juga akan makin berkualitas. Setuju. Karena akan memilih dan si produsen juga akan lebih menyediakan lagi. Kalau produsen kan gimana? Demand-nya seperti itu. Iya, betul. Nah, di dalam konsumen cerdas ini lebih ditingkatkan lagi pengetahuan si konsumen mengenai barang-barang yang layak beredar itu seperti apa Iya, gitu. betul. Misalkan ada SNI-nya, ada halalnya, terlihat ingredientnya dari apa Iya. gitu ya. Kemudian juga kalau elektronik ada nggak sertifikat garansi dan sebagainya. Kan kemudian kalau baju bayi itu wajib punya SNI seperti itu. Nah, ini kan pasnya mungkin ke ibu-ibu. Setuju. Nah, ya bagaimana ibu melihatnya itu mungkin? Nah, ini bagus sekali nih ya Bu Noneng. Jadi kami kan di Sekoper Cinta itu, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita itu ada berbagai modul. Salah satunya adalah pemenuhan mengenai kebutuhan dan keamanan sandang dan pangan. Kelihatannya akan cocok tuh kita kolaborasi ya, kita merger. Jadi mungkin nanti kita minta bahannya secara tertulis untuk kami masukkan ke dalam e-modul kami, tapi juga secara video. Karena kita juga punya YouTube Sekoper Cinta, mungkin nanti minta dibuatkan videonya oleh Indak, nanti kita insert ke dalam video tentang modul D, itu sebetulnya D2, pemenuhan dan keamanan sandang dan pangan. Karena di konser ini juga adalah bagaimana kita mengkampanyekan kepada seluruh konsumen untuk bangga buatan Indonesia. Setuju. Kalau di Jawa Barat ada sendiri namanya Cekas Jabar. Cinta, belanja, karya asli Jawa Barat. Gimana nih mengenai Cekas? Kalau di DP3AKB namanya Jabar Cekas. Nah, Jabar Cekas. Ini barangkali ya kolaborasinya ditandai oleh itu ya. Oleh nama yang juga sama ya, cuma kebalik-balik gitu ya. Kalau Cekas Jabar kalau Jabar Cekas adalah itulah. Jawa Barat berani cegah tindakan kekerasan. Itu untuk kampanye sebetulnya mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi supaya ibu speak up. Supaya speak up, supaya berani bicara, berani berkata tidak, berani melapor, berani berpihak kepada jadi merinding korban. saya. Karena mungkin masih cukup banyak ya di Jawa Barat kekerasan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi kita juga makin cerdas makin cerdas. Ibu-ibunya juga makin cerdas tentu saja. Karena nanti sasarannya kalau misalnya tadi yang koncer gitu ya, dan juga Cekas Jabar. Kami itu lulusan alumni Sekoper Cinta ini sampai dengan saat ini tuh sudah di 72 ribuan. 72 ribu se-Jawa Barat. Dan di tahun ini nanti bulan Desember kita juga akan mewisuda. Ini sebanyak 51 ribu orang. Itu lulusan tahun ini saja, betul. Karena beberapa kabupaten memang ada yang percepatan. Jadi selain mereka mengikuti, tapi juga mereplikasi. Mereplikasi. Jadi kegiatan ini juga tersebar. Jadi biasanya kan kita hanya pilih satu desa di satu kabupaten kota. Ternyata Sumedang langsung 274 desa. Lalu Kabupaten Cirebon langsung 100 desa. Di Sukabumi, meskipun namanya rada berbeda, namanya Perahu Kertas, tapi mereka juga sampai saat ini sudah punya 5.000 replikasi. Cianjur juga sama, namanya Pijar Permata. Namanya jadi beda-beda ya? Nggak apa-apa, yang penting istilahnya tetap modulnya tidak begitu jauh berbeda dengan yang kami. Jangan-jangan ada di provinsi lain juga yang udah replikasi? Sudah. Jadi ada beberapa provinsi sudah belajar ke kita. Hanya mungkin namanya berbeda. Nggak apa-apa kalau nama ya. Nggak apa-apa. Apalah sebuah nama kan. Bunga mawar juga tetap mawar aja. Mawar aja ya. Meskipun ada rose. Salah. Walaupun ada sekarang semangka berbunga apa ya? Semangka berdaun sirih mungkin. Semangka berdaun sirih. Bu Doksis, ini mungkin di menit-menit terakhir ya, barangkali ada yang mau disampaikan kepada sahabat Obsesi. Obsesi itu obrolan seputar Indak ya, karena Indak juga pesertanya banyak yang ibu-ibunya ya, seperti itu ya. Iya, silakan. Yang pertama, terima kasih kepada Bu Noneng, Bu Kadis Indak telah menerima kami, audiensi kami juga. Dan tadi wargi Jabar, para perempuan yang hebat dan anak-anak hebat. Yang pertama, kita ingin titip bahwa perempuan dan anak ini memiliki hak, gitu ya, memiliki hak dan
untuk menikmati kualitas hidup yang baik, juga ada pemenuhan hak anak gitu ya. Dan juga kita yuk sama-sama berani speak up kalau kita juga melihat gitu ya kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekeliling kita. Dan yang ketiga, ayo kita berdaya secara ekonomi supaya perempuan Jawa Barat ini bisa berdaya, bahagia dan juara. Keren. Demikian para sahabat obsesi pembicaraan kita dengan Ibu Doksis yang selalu cantik, selalu eksis, dan pada saat ini mempunyai program-program yang luar biasa di DP3AKB yang bisa diikuti juga oleh seluruh teman-teman ibu-ibu ya, ibu-ibu di Jawa Barat, dan tentu saja semuanya sebetulnya tidak ada harus bayar dan sebagainya kan Bu ya? Nggak ada. Untuk UPT DPPA juga pada saat ada pelaporan tindak kekerasan, semua kan dilayani secara gratis gitu ya. Jadi ada psikolog kita yang akan mendampingi dan lain sebagainya. Dan jika berkenan nih para perempuan hebat pada wargi obsesi, bisa ke DP3AKB di Jalan Sumatera nomor 50, atau jika ada tadi keluhan kekerasan bisa ke UPT DPPA di Jalan LM Marta Dinata nomor 1. Baik, terima kasih Bu Doksi. Sami-sami. Selamat berjuang demi ibu-ibu hebat di Jawa Barat. Siap, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Maju. Terima kasih sahabat obsesi. Demikian pembicaraan kita. Kita ketemu lagi di pembicaraan hebat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.